Hai semua, kenalkan aku Nur Aulia Karisma Dewi, seorang quality assurance. Kali ini kita akan membahas script automation test menggunakan Cypress untuk melakukan login dan menambahkan karyawan baru ke dalam sistem HR. Kita akan pakai pendekatan pack object model agar kode rapi dan struktur ya. Yuk kita mulai. Pertama kita membuka folder sesuai yang telah kita buat ya. Di sini saya mulainya di dokumen automation test. Hanya menggunakan Visual Studio Code. Kita mulai dengan mengimport file ya. Yang pertama mengimport file login dan employee page. Itu artinya semua aksi yang berhubungan dengan halaman login dan employee page akan ditulis dalam satu tempat supaya lebih mudah dikelola dan di reuse. Kita akan menggunakan block describe untuk mendeskripsikan group test. Di dalam group test ini kita menggunakan before each. Kita membuat dua file JSON sebagai test data, satu untuk login dan satunya lagi untuk menambah data karyawan baru. Setelah itu kita akan mengakses halaman login. Mengakses halaman login ini ya, kita akan melakukan interscan dan halaman login dan membuka halaman login. Kita akan interscan request login agar bisa diamati jika ingin dicek nanti. Lalu kita melakukan bypass error untuk mengatasi error-error yang tidak penting. Setelah itu kita akan login menggunakan data user dari file login.json dan memverifikasinya bahwa login berhasil. Dan cara untuk mengambilnya kita menggunakan username. Nah, kita udah mendeskripsikan user mana yang akan kita ambil melalui cost user di login data bagian valid user. Nah, kita menggunakan valid usernya. Setelah login berhasil ini, kita akan lanjut ke halaman daftar karyawan. Kita juga lakukan interstep untuk API yang mengambil data employee list dan memastikan bahwa URL yang diakses sesuai. Sekarang kita mulai proses penambahan karyawan baru sesuai file seperti nama depan, tengah, belakang, dan ID. Kita isi satu persatu berdasarkan data dari @employer.json pada folder feature ini ya. Setelah itu kita klik save. Kita klik save ini. Kita klik save. Kita pastikan muncul notifikasi successful save dan URL mengarah ke data karyawan baru. Terakhir, bagian penutup ini, kita kembali ke daftar karyawan dan memverifikasi bahwa karyawan dengan ID yang tadi diinput ini itu sudah terinput dan sudah muncul pada list datanya. Ini adalah untuk bagian fixture-nya ya, ini saya bukain. Ini adalah data test untuk karyawan baru. Kita bisa menggunakannya untuk pengujian lain, misal di create login data atau status karyawan dan sebagaimananya. Jika fitur-fitur itu ada dan diperlukan sih, atau mengambil elemen ini untuk yang lain. Nah, kita sebelum merun kita pastikan dulu data itu belum ada ya. Data dengan pastikan dulu sebelum tes. Oke. Sudah bersih ya, tidak ada data yang untuk. Kita lanjut ke sini. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting dalam pengujian, yaitu file employee pack.js. File employee pack.js. Nah, di sini saya membuatnya di bagian folder pack object. File ini itu mengikuti pola pack object model, yaitu memisahkan semua logika interaksi dengan halaman menjadi satu kelas modular. Ini. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, say.visit ini digunakan untuk langsung mengakses halaman daftar karyawan. Pada bagian ini tuh bermanfaat jika kalian ingin menavigasikan halaman secara langsung tanpa klik-klik manual. Selanjutnya ada bagian klik at employer, yaitu menggunakan kombinasi get, content, dan klik.
untuk klik tag berdasarkan teksnya. Jadi kita pakai kontennya add employer, harus ada teksnya ini. Jadi kalau keterbatasannya, kalau bahasanya berubah, selama bahasanya sama sih masih bisa diklik sih. Pokok bahasanya itu terdeteksi di sistem kita aja. Cara ini lebih fleksibel meskipun struktur HTML berubah asal teksnya tetap. Pokoknya teksnya tetap ya, jadi nggak boleh berubah. Selanjutnya bagian kalau ini add employer, kalau bagian ini tuh employer list, jadi kita akan klik bagian tab employer list gitu. Selanjutnya field first name, ada bagian field first name atau input ya, ini pokok bagian form inputnya, yaitu input first name, middle name, dan last name. Di sini kita pastikan pakai clear. Kenapa? Karena untuk mencegah input ganda atau error karena isi lama belum dihapus. Jadi kita pastikan bahwa form itu kosong. Selanjutnya kita bagian field employee ID. Kenapa bagian ID tidak sama dengan input name sama dengan last name seperti sebelumnya caranya? Sebenarnya selektor ini tuh terlalu spesifik dan rentan error karena struktur DOM-nya berubah. Lebih baik tuh biasanya pakai yang tadi kayak input harusnya tuh kayak gini. Harusnya pakai CY get input name employee ID. Nah sayangnya kita nggak menggunakan itu karena kalau kita lihat di struktur HTML ada file folder bagian ini, bagian add employee ini. Nah, bagian elemen input untuk employee ID ini hanya punya kelas. Nah, kalau kita seperti ini di sini punya kelas saja, yaitu XD input XD input aktif. Nah, tanpa name, tanpa ID atau data atribut yang bisa digunakan langsung. Karena itu aku memilih menggunakan hierarki DOM yang tabel dimulai dari OXD create item, OXD input group, lalu memilih elemen kedua. Untuk target input fieldnya ini sudah saya verifikasi secara manual sebagai satu-satunya cara untuk mengakses input employee ID secara akurat. Mungkin jika dilihat selektor ini memang lebih panjang dan agak rapuh kalau layout HTML-nya berubah. Tapi selama struktur layout formnya tetap, cara ini tetap aman digunakan dan menjadi satu-satunya alternatif yang mungkin tanpa bantuan ID atau atribut name. Selanjutnya itu melakukan klik save dengan klik buttonnya. Kita pastikan bahwa save-nya itu sudah ada dan melakukan klik pada bagian content save. Ini ada asetnya, aset add employee sukses, aset employee list sukses. Jadi ini untuk memastikan listnya sudah tampil. Dan aset employee detail, di sini ada detailnya, dan delete username. Selanjutnya kita bisa melakukan run dengan npx cypress. Nah, bagian kita milih E2E, testing. Terserah sih ini milih apa, bisa pakai crop edge. Tapi saya pakai ini ya, pakai Chrome. Nah, kita mulai running tesnya. Nah, ini kita pastikan sudah tampil. Lalu ngeklik PIM, lalu klik add employer. Nah, mengisi file formnya, lalu klik save dan mendapatkan notifikasi. Masuk ke halaman employee list dan memastikan data itu sudah ada. Nah, kita bisa memastikan juga nih di halaman scrollnya. Ini sudah ada ya, keluar datanya. Kalau kamu ingin automation test yang kuat dan tahan lama, pastikan struktur pack objek kalian rapi, selektornya stabil, dan semua aksi penting sudah divalidasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video Cypress berikutnya. Automation testing bukan cuma soal ngejalanin script, tapi juga soal efisiensi dan kualitas aplikasi yang kita bangun bersama tim developer. Yuk saling berbagi pengalaman. Kalau kamu tertarik berdiskusi soal quality assurance, automation testing, atau teknologi, feel free connect LinkedIn ya. Sampai jumpa di komentar di bawah ini. Terima kasih.